Borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Gus. Lu ngapa? Lu ngapa sih bikin orang gedek banget? Lu kan pemuka agama, tokoh agama. Bisa-bisanya lu begitu tingkah laku lu. Gue gedek banget, gue nontonnya. Lu kan pemuka agama ya. Masalahnya itu kan orang kecil gitu, ya kan? Kalau nggak mau bantu nggak, kalau gue nih ya, kalau lu nggak mau bantu, jangan cengin gitu. Sekarang lu minta maaf, lu kenapa takut miskin? Bilangnya bercanda. Kalau mau bercanda jadi pelawak, jangan jadi pemuka agama. Tuh kalau gua yang ada di situ tuh, gua rempar lu. Pakai kacamata mulu lagi lu. Kenapa emang mata lu bicek? Hah? Gak bisa ngelihat itu? Udah ketawa kenceng banget lagi ngecengin orang. Ih, kalau gua beneran ada di situ ya, gua lempar muka lu se-ST disemutin lu. Gak penting gua ilmu banyak, gak punya adab, gak bisa ngargain orang, gak penting gua. Lu kocak banget lu, setan. Gus, sini Gus, sini. Setelah Agus sedih banget, ini si Agus ini, sini. Siapa yang ngajarin manggilnya sama sebutannya itu Gus itu. Ini Gus yang ini yang rambutnya panjang sampai segini. Emang lo ya, benar lo Gus ya. Duh, gatal kepalaku. Semakin aku nggak mau lihat, semakin dia lewat pula, ya kan? Terbayang aku nengok muka bapak itu ya, sedih muka bapak itu ya. Kayak mana lah aku aja lihatnya, nggak kenal aku sama bapak itu, sumpah. Tapi sakit kali hatiku ya. Kayak mana lah anak bininya lihatnya ya, saudara-saudaranya ya, bininya ya. Aku aja itu aja aku bilang dari semalam ya, sama keluarga aku ya, sama mamaku. Aku gerem kali nengok manusia sebiji ini. Aku bilang ada otaknya. Kurasa nggak ada otaknya ya kan. Aku aja nggak kenal sama bapak itu, rasanya aku bilang sama, kurasa kalau aku ada di situ, maulah aku duluan yang melemparkan dia pakai botol ya kan. Gerem pula aku nengoknya ya kan. Atau timbullah pertanyaanku ya kan. Kan ada sesi tanya jawab itu ya kan, langsunglah timbul pertanyaanku, kurasa ya kan. Langsunglah aku tanya, ada pertanyaan dong gitu kan. Apakah yang barusan Anda buat itu sama masyarakat seperti itu, sama orang jualan seperti itu, mencerminkan Anda sebagai yang dipanggil orang Gus? Ini aku ngomong sambil emosi, sumpah, sambil gemetar. Iya betul, kok ada aja tingkahnya. Apalagi yang ketawa-ketawa itu aku lebih nggak habis pikir. Kalian kenapa? Baru minum apa kalian? Kenapa kalian ketawa bahagia kali? Satu orang pun nggak ada yang mempunyai muka simpatik atau minimal diem. Oh, ini kawanku salah cakap nih, diem, nggak ikut ketawa, nggak usah. Ada gilanya kalian semua yang di atas itu ya. Iya, emosi aku memang. Aku nengok orang-orang kayak gini lah. Ini yang manggil Gus ini udah nggak usah. Dari mana itu ajaran dari mana itu? Nggak cocok, nggak pantas ya. Nggak pantas. Kemarin yang dia nokok bininya itu lagi ya kan. Nah, itu pun udah nggak pantas. Ini keluar semakin Allah tunjukkan, semakin Allah tunjukkan lah. Siap itu dia minta maaf ya kan. Nggak cocok itu di depan orang umum, rame, malu orang kau buat. Iya, sakit hati orang nggak mampu tadi ya. Doanya langsung dijabah itu ya. Salah satu doa yang dijabah paling cepat itu adalah orang yang terzalimin. Kawin nih, kurasa ya. Nggak malu itu keluarga kau, punya keluarga kayak kau. Kalau aku jadi keluarga kau, kurasa pulang-pulang ya kan. Entah aku jadi anaknya, ku bilang nggak apa-apa bapak itu. Nggak apa-apa bapak sama kawan-kawan bapak itu. Agak lain bapak ya, aku bilang lah kayak gitu. Kalau dia seandainya dia bapakku atau keluarga aku ya kan, atau omku, langsung aku ke rumahnya. Nggak apa-apa om itu. Cobalah dulu. Ya kan, malu kali aku jadi saudara ku bilang lah kayak gitu. Iya betul, ku bilang. Apalagi anaknya, udahlah. Kalau aku jadi anaknya, udahlah, aku bilang, udahlah pak, pengen kali ku copot belangkon bapak itu, ku bilang lah, pengen kali ku cocang rambut bapak itu, karena udah kayak perempuan mulut bapak gitu, ku bilang. Emosi aku pagi-pagi, udah keluar ya, emosiku udah keluar.
Tapi tunggu dulu ya, dicocang kayak perempuan bukan maksudnya perempuan itu mempunyai mulut seperti Anda. Maksud saya adalah Anda beserta teman-teman Anda di situ sudah kayak mama rempong ya, yang biasanya yang rempong itu ya mama, iya kan, perempuan mama. Itu kalian itu udah kayak emak-emak di situ. Ya segerombolan emak-emak itu tuh kayak gitu tuh. Laki-laki tuh nggak cocok kayak gitu. Ya gak cocok. Yang ketawa itu lagi kayak emak-emak menang arisan ya, kayak emak-emak menang arisan. Nah itu yang dimaksud ya. Nggak mau aku salah-salah cakap kayak si kawan ini, nggak mau aku ya. Walaupun aku bukan Gus, jangan aku salah cakap. Ya kan, nggak usah salah-salah cakap kok. Terus kau salah cakap berapa kali kau udah salah-salah aja, kau udah berapa kali kau minta maaf, ha? Tarik nafas dulu, ini lumayan agak nyesek. Kayak lo pasti followers gue tahu dan paham banget gue nggak pernah komenin tentang satu masalah yang sedetail, maksudnya kayak detail gitu lo ngomenin satu masalah misalnya lagi viral atau apa gitu. Tapi kali ini mohon maaf ya, bro, kesel banget. Boleh ya gue ngomong sekali-sekali? Bapak-bapak penjual es teh sakit, ikutan nyesek banget gue ngelihatnya, tau gak lo? Kayak kalau lo mau ceramah, lo menyebar kebaikan, aura lo tuh yang adem, dan nggak usah apalagi pakai kata-kata goblok. Itu tuh nggak pantes banget, tau nggak etis banget. Tapi gitu ya, emang di hidup ini nyata orang yang direndahin, yang dijatuhin sama orang lain, diangkat derajatnya sama Allah. Itu termasuk dizolimin ya, selalu diangkat derajatnya sama Allah. Tapi yang ngejatuhin, dia yang nyungsep. Nah kayak yang ini nih. Terus sekarang bapak-bapak itu tuh bahagia, alhamdulillah. Banyak yang ngasih hadiah ke tuh bapak, alhamdulillah. Seneng gue, ikutan seneng banget liatnya. Nah yang satu ini malah kelar kan, image-nya kelar banget di mata orang-orang. Gue sampai gemeter, bikin video gue sampai gemeter. Tunggu. Jadi gini ya, lu lihat deh orang-orang yang perketawa, ikut-ikutan ketawa di samping maupun di belakangnya. Lu juga, lu pernah kenapa lu? Tak lu pikir lu lucu pada gitu, keren lu pada ketawa rame-rame gitu. Anjrit, pembawaannya kayak orang-orang yang suka ngelabrak kalau di sinetron tuh nggak? Kalau lu lihat videonya tuh abis ngatain goblok, dia langsung kayak ketawa-tawa gitu ke temennya, goblok. Dia anjir, gue bilang apaan sih? Ya pokoknya gue nggak pernah deh bikin kayak begini-gini nih, gue ngungkapin kekesalan gue nggak pernah. Cuma kali ini nggak bisa gue tahan, mohon maaf. Dan dia tuh katanya udah minta maaf sama bapaknya. Ya udah, kalau udah minta maaf ya udah gitu loh. Bapak itu juga pasti maafin, semua orang bisa memaafkan, tapi lupa kayaknya enggak deh. Bisa sampai mati juga kayaknya, sampai kapanpun lupa ya enggak gitu loh. Kok disakitin, bisa gak sih tapi diganti aja yang lebih berwibawa, beradab, lebih enak pembawaannya, adem, gak arogan, gak kasar, tau gak lo? Yang adem gitu loh, pemuka agama, ceramahnya yang enak gitu loh. Jangan yang kayak, ya elah, tau deh capek gue. Ya mungkin kejadian ini juga jalannya bapaknya kali, rezeki buat bapaknya. Dan entahlah ini hukuman atau apa untuk si yang ngatain goblok gitu mungkin. Pokoknya intinya Pak, lebih baik jual es teh Pak, halal berkah, daripada jual apa ya. Ya pokoknya segitu aja, gue kesel banget. Gue masih kesel nih, tapi walaupun gue udah ngungkapin, gue tetap masih kesel. Ternyesek parah. Ya, Indonesia masuk FYP Singapura nih, gengs. Jadi gue tuh baru pulang dari Singapura dan gue melihat bahwa Indonesia masuk FYP-nya orang-orang di Singapura. Tapi FYP-nya bukan karena prestasi, malah karena kasus dari Gus Miftah. Jadi ketika gue lagi di MRT, gue duduk sebelah sama orang Melayu. Nah, ketika gue ngeliat HP-nya nggak sengaja, gue melihat bahwa TikTok-nya itu isinya adalah tentang Gus Miftah. Terus malamnya ketika udah di hotel, gue mencari tahu tentang kasus Gus Miftah. Oh gini toh ternyata. Jujur ketika gue ngeliat videonya, gue bener-bener mau nangis saat itu juga, gengs. Yang belum lihat videonya, ini videonya. Es tehmu sih oke ra? Masih? Yo kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Seorang Gus itu kan orang yang dihormati lah ya, lebih tahu Islam dibandingkan kita-kita ini masyarakat umum. Seharusnya bisa mencontohkan sesuatu yang benar di mata publik, tapi ternyata apa yang dia lakuin, ya dia itu ngata-ngatain orang yang mencari nafkah secara halal itu dengan kata-kata goblok. Dia ini seorang panutan loh, apakah dia sudah mencontohkan sesuatu yang baik untuk kamu itu panuti? Dan kalian udah lihat belum video permintaan maafnya? Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini
yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Yang patut kita highlight dari video permintaan maaf dia adalah yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang kedua adalah yang dinilai masyarakat mungkin berlebihan. Karena gue orang komunikasi ya, gue bisa merasakan bahwa ini merupakan video permintaan maaf orang yang self-centered. Dan video permintaan Gus Miftah ini dibuat dikarenakan dia itu abis ditegur oleh Presiden Prabowo melalui Mayor Teddy. Hebat loh, abis ditegur dia langsung bikin video permintaan maaf, abis itu langsung menyambangi rumah dari tukang es teh manis tersebut. Tapi emang ya, kalau Allah itu udah ngasih rejeki, emang gak bakal tertukar sama sekali sih. Setelah disakiti, lalu dia memilih untuk diam, malah mendapatkan rejeki yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usut punya usut, udah ada 5 paket umroh yang ditawarin ke tukang es teh manis ini. Tapi tambahan deh gengs, ada beberapa komentar di TikTok tuh yang lucu banget. Yang paling lucu komentarnya adalah, candaan dari Gus Miftah itu malah membawa rejeki. Itulah indahnya umat baginda Rasul. Ya nggak salah sih komentarnya, tapi juga nggak benar. Padahal Presiden Prabowo udah pernah ngomong kayak gini. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Seharusnya pejabat publik itu bisa menjaga lisan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, kalau pejabat publik kayak gini, apa yang bisa jadi contoh ya? Pendakwah sekaligus utusan presiden dalam bidang kerukunan beragama. Terus kalau gue cari arti pendakwah itu adalah orang yang pekerjaannya berdakwah melalui kegiatan dakwah dan menyebarluaskan ajaran agama. Kita apresiasi dulu beliau sudah minta maaf sama penjual es dan penjual es sudah memaafkan dia. Tapi hal lucu yang gue dapat dari kejadian ini adalah ternyata sekalipun lu dibekalin agama, terus lu diangkat derajat lu dari 0 ke 100, dikasih spotlight, atensi, dan panggung, ternyata orang yang punya bekal agama pun tidak luput dari star syndrome. Dan itu wajar karena kita manusia, tidak luput dari dosa. Jadi ketika kita ngerasain enaknya duniawi mungkin, apalagi diangkat dari yang gak pernah merasakan jadi merasakan keenakan itu semua. Mungkin ketika lo di atas, lo ngerasa apapun yang lo lakukan itu adalah benar, lucu, dan asik, walaupun itu tidak bermoral. Tapi itu hal wajar karena namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya cuman itu menurut gue hal yang sangat basic ya, karena berbau adab, apalagi buat orang yang udah dapat jabatan dan lagi-lagi dia dibekalin agama. Ya agak surprise aja sebagai netizen biasa yang gak punya ilmu seperti itu ketika melihat seseorang yang entah itu lagi di interview, gak tahu acaranya apa, dari sekian banyaknya penonton bisa-bisanya dibercandain itu adalah orang yang sedang bekerja jualan es. Maksudnya gue sebagai netizen aja yang tidak paham agama, kayak ini basic banget gak sih? Adab yang basic banget gitu loh. Kayak mungkin orang yang gak sekolah aja tuh udah ngerti gak boleh begitu. Makanya pentingnya self control ya guys. Tolong banget ketika lo dari 0 naik ke atas, ya lo harus tetap ingat lo pernah di posisi di bawah dan itu gak enak. Apalagi diinjak sama orang yang di atas lo. Ya semua orang juga berusaha untuk naik ke atas kok. Tapi jangan sampai ketika lo di atas lo lupa sama manusia. Tolong manusiakan manusia gitu. Karena lo juga pernah jadi orang di titik itu. Dan gak enak loh direndahin orang. Masa lupa rasanya gimana? Tapi jujur dari pengalaman hidup gue dan gue udah ketemu beberapa jenis orang, itu emang rata-rata yang ngerasa dirinya paling benar secara teori, itu justru yang paling gak punya adab dan gak bisa memanusiakan manusia. Jadi kayak cuman ngomong, ngangong-ngangong, tapi perilakunya tidak menggambarkan apa yang dia ucapkan. Tapi udah bagus banget minta maaf dan mau introspeksi diri, masih ngerasa dirinya salah setelah melakukan hal tersebut, karena lebih serem kalau lo gak ngerasa perbuatan lo salah. Dan menormalisasi hal seperti itu karena lo udah di atas. So yeah, it's a lesson for us. Teruntuk Gus Miftah, ya, seorang pendakwah atau yang biasa orang kenal sebagai ustadz. Saya cuma mau memberitahukan ke Anda, tidak semua manusia di bumi ini memiliki perekonomian atau kekayaan seperti Anda, gitu ya. Jadi setidaknya Anda tidak berhak mengolok-olok seorang Bapak yang terhormat Tuan, penjual es atau penjual air mineral, ya. Untuk Gus Miftah, pahami konteks lagu dari band saya yang tidak terkenal, tidak laku, tapi liriknya sangat mengetuk hati. Boleh saya nyanyikan walaupun suara saya jelek, tapi setidaknya liriknya itu menyayat hati. Saya nyanyikan. Kita hanyalah manusia di bawah mentari yang sama, punya rasa mendamba setara,
Meski lelah dan tersisih, ku yakin ku akan bangkit, menemukan sebuah ketulusan. Ya, sebegitu sepenggal lirik lagu dari Flaminora, yang dimana band ini tidak terkenal, tapi setidaknya liriknya sangat menyayat hati untuk sebagian orang yang mengerti, ya. Jadi untuk Gus Miftah, tolonglah ya, kalau memang alibi Anda bercanda, jangan mengatakan goblok, dan tentunya pahami perekonomian rakyat biasa atau menengah ke bawah itu tidak sesuai perekonomian Anda gitu. Mungkin Anda memiliki perekonomian yang apa ya, yang bisa disebut cukup lah, tapi ya tidak mengolok-olok juga Gus Miftah. Ya, mohon maaf kali ini untuk Gus Miftah saya tidak panggil yang mulia tuan atau nyonya ya, saya panggil Gus Miftah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, setidaknya saya hanyalah netizen belaka yang dimana saya memiliki hak untuk berbicara. Begitu bunyinya. Es tehmu jauh kira? Masih, yo kono didol goblok. Aku udah ulang-ulang videonya beberapa kali. Aku nggak nemu letak lucunya di mana. Dan aku nggak bisa bayangin. Guys, kalian tahu nggak kontak bapak penjual es teh itu? Mam Ai mau kasih beliau motor supaya lebih gampang jualan esnya. Sebagai seorang pedagang, Mam Ai sedih banget lihat video itu. Bapak nggak goblok pak. Mereka aja yang keterlaluan jahat, yang ngomong plus yang ngetawain juga. Mereka aja yang nggak punya hati. Bapak kerja halal buat keluarga, buat anak, buat istri. Dan yang paling penting, Bapak nggak korupsi, nggak ngerugiin siapapun. Bapak nggak pantas dibilang goblok sama orang lain di depan banyak orang kayak gitu selagi Bapak mencari rezeki. Jadi kalau Mam tahu alamat si Bapak, boleh komen di bawah ya Mam, biar Mam Ai bisa ketemu sama si Bapak. Buat Bapak, semangat ya Pak. Di saat angka pengangguran sedang tinggi, Bapak berjuang, Bapak nggak putus asa, Bapak jualan untuk mencari pekerjaan untuk diri Bapak sendiri. Aku sebagai pedagang bangga sama Bapak, Bapak terhormat. Terima kasih Pak untuk pelajaran yang berharga. Mulai deh, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama Pak Prabowo maupun orang itu yang di dalam kabinet atau yang di luar kabinet, orang ini ngelakuin apapun pasti Pak Prabowo yang dibawa-bawa, itu tuh udah pasti. Even admin Gerindra pun sudah post ya bahwa Pak Prabowo sendiri pun sangat mengecam orang-orang yang tidak menghargai orang-orang kecil. Pak Prabowo tuh sangat menghargai orang-orang kecil, orang-orang pedagang kaki lima, orang-orang yang jualan. Pak Prabowo sangat menghargai sekali mereka. Udah ada videonya, bahkan bukan cuma di video itu doang, di setiap momen pasti kita tuh sering melihat Pak Prabowo selalu bilang dia tuh kasihan, dia tuh peduli dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang kekurangan, dengan orang-orang yang nggak bisa makan terutama. Berkali-kali Pak Prabowo bilang seperti ini. Mengecam ya, tidak pantas seorang Gus memberikan perkataan-perkataan yang seperti itu. Jujur gue juga nggak suka, gue juga merasa kecewa. Ada seorang Gus yang sangat dihormati dengan jamaah-jamaahnya berani untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu yang dia bilang adalah bercanda. Menurut gue itu bukan bercanda, apalagi di depan umum, apalagi dengan orang yang sedang cari nafkah di situ, tanpa perlu ngomong atau bercanda dengan hal yang kasar. Beli aja, kasih 200.000, 300.000, beli, laku dagangannya, bagiin ke jamaahnya, berkah kan? Cuman ada orang yang keluar dari konteks yang membahas bahwa oh ternyata orang-orang kepresidenan itu seperti ini. Maksud gue, lu bisa nggak sih dipikir pakai otak? Pak Prabowo sendiri tuh nggak suka dengan apa yang dilakukan, bahkan udah ditegur langsung oleh admin Gerindra itu untuk minta maaf tuh. Even nanti mau diberhentikan atau dipecat itu kan nanti panjang lagi urusannya, biar itu jadi urusan Pak Prabowo dan tim-timnya. Utusan khusus kepresidenan ya, gue setuju kalau memang ini jalan yang terbaik diambil oleh presiden, biar menjadi teguran juga untuk Gus Miftah untuk kedepannya, karena ini bukan pertama kali ya, ini untuk kesekian kali Gus Miftah bisa menjaga sikap dan juga omongannya, apalagi seorang pemuka agama, bukan cuma pemuka agama, bahkan juga menjadi staf khusus kepresidenan. Teguran supaya jangan seperti ini. Jadi menurut gue stop deh ya, kalau ada hal begini lo jadi mencari kesempatan untuk menjelek-jelekan Pak Prabowo, sedangkan Pak Prabowo itu tidak bisa mengontrol congor-congor orang lain. Congor orang lain mana bisa Pak Prabowo mengontrol semua congor-congor orang yang dekat dengan dia? Nggak bisa. Congor kita ini ya, ini urusan kita sendiri, ini tanggung jawab kita sendiri, jangan ngarepin orang lain. Pasti udah pada tahu ya kisah bapak penjual es teh ini.
Saya turut prihatin, semoga beliau tidak sedih ataupun kecewa atas kejadian tersebut. Yang saya nggak habis pikir, kata kasar tersebut bisa keluar dari mulut seorang pemuka agama. Disinilah pentingnya adab di atas ilmu. Buat apa punya ilmu tinggi jika tidak dibarengi dengan adab? Walaupun menurut pengacaranya itu hanya guyon atau bercanda, tapi apa ia pantas guyon seperti itu diucapkan di forum pengajian di mana para pengunjungnya itu menjadikan orang tersebut sebagai panutan? Kalau bercandaan kayak gitu diucapkan di lingkup pertemanan kecil silahkan aja. Pasti yang namanya grup pertemanan itu ada aja saling celak satu sama lain. Tapi bukan di forum publik. Terlepas dari beliau seorang pemuka agama atau bukan, tapi sudah sewajarnya seorang manusia dewasa yang berakal sehat sudah tahu mana yang pantas dan tidak pantas untuk diucapkan ataupun dilakukan. Apalagi sekarang ini era digital, apapun bisa diviralkan. Ini pelajaran buat kita semua. Jika kita merasa sebagai manusia yang beradab dan berakal sehat, pastikan ini dan ini dipakai sebelum berucap ataupun bertindak. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu, kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana ini ada video yang sangat menarik atas ulahnya Gus Miftah yang mengatakan goblok kepada seorang yang penjual es teh ya, padahal di situ bercanda ya. Gus Miftah itu tujuannya baik, tujuannya bercanda gitu ya, jadi ada terusannya gitu ya teman-teman. Ini karena sudah viral maka netizen itu mengkritik pedas Gus Miftah atas ucapannya gitu ya teman-teman, dan Gus Miftah sudah meminta maaf dan Pak Son Haji pun yang penjual ini bernama Pak Son Haji sudah memaafkan gitu ya teman-teman. Jadi para netizen ini tetap tidak terima, tetap menghujat Gus Miftah ya. Jadi Gus Miftah ini dihujat, dikritik habis-habisan oleh para netizen emak-emak yang paling cantik ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.